Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan ngebahas seputar investasi. Di video kali ini ada request dari salah satu teman kita yang menanyakan, Yung, saya mau investasi emas atau reksadana? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka saya akan menjawabnya dengan kita akan sharing bersama. Tapi sebelum masuk ke video, bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan subscribe channel ini. Oke, langsung saja. Jadi teman-teman, ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya sehingga saya membawanya menjadi satu video seperti ini. Untuk menjawab, bukan menjawab ya teman-teman ya, lebih tepatnya untuk sharing mengenai investasi emas atau reksadana. Saya mengambil beberapa sumber. Tenang saja teman-teman, ini simple, nggak bikin kepala kita pusing 7 keliling ya teman-teman. Dan video ini singkat ya teman-teman. Kalau di video sebelumnya butuh satu mangkuk Indomie, sekarang kita nggak butuh apa-apa karena videonya sangat singkat. Langsung saja teman-teman, saya butuh bantuan apa? Yap, seperti biasa akan saya munculkan di mana teman-teman? Yap, benar sekali. Saya akan munculkan layarnya di sini. Oke. Jadi ini saya mendapatkan sumber dari goldprice.org ya teman-teman. Ini mengenai harga emas per mana nih? Oh maaf. Oh ya, ini per IDR-nya ya teman-teman ya. Ini nggak ada titiknya, susah banget ya dibacanya ya teman-teman ya. Jadi ini merupakan harga emas ya. Pergerakannya saya ambil dengan rentan waktu 5 tahun ya, karena namanya investasi ya minimal 5 tahun lah, kita lihat pergerakannya lah. Pergerakan emas kita lihat dari tahun 2000 sebelum 2017 ya, berarti ya sampai ini berarti 2016 tengah, 2017 tengah, 18 tengah, 19 tengah, 20 tengah, 21 tengah ya. Iya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat bahwa harga pergerakan emas 5 tahun terakhir ini bergerak naik ya teman-teman ya. Stabil naik ini merupakan ciri-ciri instrumen investasi yang layak kita koleksi teman-teman. Koleksi, emangnya mainan yang dikoleksi? Bukan, maksudnya ada dalam list investasi kita ya. Emas merupakan investasi yang dari dulu orang mengatakannya apa ya, itu istilahnya investasi terbaik ya, karena untuk orang-orang dulu. Karena sekarang kalau kita ngomong dengan investasi, ada iklannya, ngomong investasi sekarang tuh pilihannya banyak teman-teman. Jadi emas ini masih menjadi salah satu instrumen investasi yang layak kita investkan. Seperti itu teman-teman. Kok ngomongnya agak susah kayaknya. Ya, jadi ini emas. Yuk, ada investasi emas nggak? Untuk sementara saya belum investasi emas, tapi di sini saya lihat bahwa pergerakannya sangat bagus. Jadi teman-teman yang punya perasaan atau ketika melihat emas hati itu berdebar-debar, teman-teman juga boleh langsung mengambilnya. Sebagai informasi, terakhir kali saya beli emas itu waktu saya mau merit, itu harga emas mungkin di sekitaran 600-an, mau 700, dan sekarang terakhir kali saya tanya udah 900-an. Ini itu baru sekitar 3 tahun kayaknya. Ini merupakan investasi yang menurut saya sangat menjanjikan ya teman-teman ya. Dan aplikasi untuk investasi emas sendiri ini sudah sangat banyak teman-teman ya, dan sangat simple. Menurut saya juga sudah bisa dimulai dengan nominal yang sangat kecil, 50.000 mungkin, 10.000, atau di mana, di Tokopedia saja. Mohon maaf ya, ini nggak di titit, nggak ada sensor ya. Di Tokopedia biasanya saya shopping online itu di bawahnya ada bulatkan dengan pembelian emas. Biasa saya centang itu teman-teman ya. Jadi dicentang-centang aja buat pembelian emas, dan enak juga untuk, dan banyak deh pokoknya aplikasi untuk investasi emas. Bagi teman-teman yang sudah melakukan investasi emas dan menggunakan aplikasi yang enak, drop komen saja di bawah, nanti kita review bareng ya teman-teman, sharing dengan teman-teman yang lainnya. Oke, jadi dari secara harga, kalau dari sisi keamanan atau sebagainya, mungkin kita nggak perlu ragukan lagi karena investasi emas sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala ya teman-teman ya. Lebay nggak ya? Sejak zaman purba? Sejak zaman batu? Wah, tapi sudah lama sekali ya untuk investasi emas ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya juga menampilkan bahwa teman-teman kita ambil patokan 5 tahun bahwa pergerakan harga emas itu plus 62,14% ya. Di sini dilihat nggak teman-teman? Walau HP saya kecil tapi nampak kan teman-teman ya di sini ya, yang 5 tahun ya. Kita lihat asumsinya 5 tahun ya. Nanti saya jelaskan kenapa asumsinya 5 tahun. Kalau selama 20 tahun itu udah 800%. Jadi kalau teman-teman simpan 1 juta itu jadi 8 kali lipat, jadi 8 juta ya teman-teman investasi emas ya, seperti itu. Oke, nangkap gak dulu sampai sini ya? Grafiknya udah nangkap ini ya, gambarannya. Oke, grafiknya nangkap ya, nangkap. Nah, di sini juga ini nih teman-teman, kalau grafiknya kayak gini, teman-teman harus tahu metode apa yang paling cocok. Benar, metode DCA ya teman-teman. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan emas untuk sebagai trading. Sebenarnya boleh ya kalau misalnya dananya besar, tapi kalau dananya tidak terlalu, saya harapkan jangan teman-teman, karena ini tujuannya investasi. Dan apabila kita beli emas, kita jual kembali, itu spread ya, atau selisihnya itu jauh banget. Jadi kalau untuk teman-teman kepikiran buat trading emas, pasti nanti ada yang banyak komen DM kan. Jadi saya jelaskan dulu di video ini ya. Untuk kepikiran untuk transaksi emas, trading itu sebaiknya diurungkan saja karena spread yang
selisih cukup jauh. Invest saja ya teman-teman ya dengan metode DCA. Oke. Grafiknya udah nangkep ya teman-teman ya, stabil dia naik walaupun sempat turun di tahun awal 2021 ini, tapi ini lihat kelanjutannya akan naik lagi ya, performanya saya lihat ini juga akan naik lagi. Kemudian di 5 tahunnya ingat 62%. Oke, sekilas tentang emas. Sekarang berikutnya kita akan lanjut ke reksadana. Kita menggunakan suatu perbandingan antara investasi emas dan reksadana sehingga kita bisa menarik kesimpulan investasi mana yang cocok untuk satu teman-teman yang request tadi ya teman-teman. Oke, seperti biasa kita pindahkan layarnya langsung ke bibit. Sudah di sini saja ya. Karena kalau sudah di sini, teman-teman pasti berteriak, Yung, Jarvisnya tolong diupdate ya. Oke, saya akan update posisi Jarvis. Posisi Jarvis sekarang posisinya tenging, sudah plus 9% teman-teman. Yang kemarin, Yung Jarvis kita merah, gimana? Sekarang mana suaranya? Jarvis kita sudah plus 9% teman-teman. Dan sepengetahuan saya ini Jarvis sekali naik, sekali hijau ini naiknya tuh ganas banget ya teman-teman. Kita cek bentar ya teman-teman ya sebelum masuk ke inti dari video ini. Bagi teman-teman yang belum pernah kenal dengan video ini, pasti di sebelum-sebelumnya nanti dicek deh. Pada mintain semua update Jarvis, harga Jarvisnya. Karena ini saya udah komitmen 15 kali, baru 3 kali, masih 12 kali. Panjang perjalanan kita teman-teman. Oke, kita lihat yang 1 hari ya teman-teman ya. Dan wow, 0,1% ya teman-teman ya. Nggak terlalu signifikan sih ya. Kalau 1 bulan, sudah 6% ya teman-teman ya. Oke, nggak masalah. Tapi di portofolio saya sudah plus 9%. Sebentar lagi 2 digit. Oke, langsung kembali lagi ke video. Kita akan membandingkan dengan investasi reksadana. Tadi kita pakai berapa teman-teman? 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena di aplikasi Bibit rentannya sampai 5 tahun maksimal. Benar kan? Benar. Ayo. Pertama, dari reksadana pasar uang. Kalau reksadana pasar uang ini pergerakannya stabil ya teman-teman ya. Jadi kita juga kalau investasi bagi yang profil risikonya rendah, investasi reksadana pasar uang bisa dijadikan pilihan. Emas juga sepertinya tadi bisa karena grafiknya cenderung naik dengan stabil. Walaupun sepertinya pergerakannya atau lebih agak sedikit liar di emas. Tapi untuk returnnya ke depannya tetap berhasil ya, menghasilkan ya dari grafik 5 tahun terakhir. Oke, kita pakai yang 5 tahun teman-teman. Di 5 tahun terakhir ini, posisi tertinggi adalah 39%. Tadi emas berapa? 60% ya teman-teman ya. Coba kita kembali ya. Maaf ya, daya ingat saya agak ini kurangnya 62% ya teman-teman ya. 5 tahun terakhir. Kalau untuk posisi reksadana pasar uang itu tertingginya di 39%. 39,49. Mohon maaf ketekan teman-teman. Biasa HP kecil, jempol saya juga kecil. Tapi HP kecil, jempol kecil harusnya nggak ketekan ya. HP-nya terlalu kecil jadi ketekan teman-teman. Lagi pijit lagi, oke kita pijit ke Sukor ya, biasa Sukor ya, yang Sukor Family Lover angkat tangan ya, nanti tolong di like videonya yang Sukor Family Lover ya. Kita lihat pergerakannya selama 5 tahun terakhir ini cenderung lurus naik kayak naik bukit naik gunung gitu aja ya teman-teman ya. Kalau untuk reksadana pasar uang itu aman, stabil ya teman-teman ya. Ingat, jadi per tahunnya adalah 40% ya, agak sedikit kurang dibandingkan dengan emas yang 60%. Untuk reksadana pasar uang, berikutnya di reksadana obligasi, kita bandingin tiga-tiganya ya teman-teman ya. Untuk reksadana obligasi, seperti biasa kita filter dulu dengan return 5 tahun yang paling tinggi dan jatuh pada obligasi ABF Indonesia. Oke, kita pijit ya 51% ya teman-teman ya untuk selama 5 tahun ini. 5 tahun, lihat ya di atasnya ada teman-teman, 51% masih kalah sedikit dengan investasi emas yang 62%. Pergerakannya selama 5 tahun terakhir ya teman-teman ya. Ini kita survei berdasarkan data yang sudah terjadi teman-teman. Oke, 5 tahun terakhir di 51%, pergerakannya juga enak, kita lihat ya kurang lebih seperti emas. Dan untuk obligasi ini cukup stabil naiknya teman-teman ya. Memang agak sedikit perosotan tapi dia naik kembali ya, seperti grafik emas tadi ya teman-teman ya. Dari reksadana, berarti kalau untuk reksadana tadi kita nanti simpulkan di akhir video ya teman-teman ya. Sekarang kita ke reksadana saham yang merupakan reksadana terakhir menurut saya teman-teman ya. Kalau campuran jangan kita bahas deh, karena campuran kan ada sedikit saham, sedikit obligasi, sedikit lah seperti itu. Yang penting dia campur aduk ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita ke reksadana saham, kita bandinginnya ke 3 reksadana yang umum diketahui oleh teman-teman semuanya. Oke, ke reksadana saham. Filter, kita seperti biasa return 5 tahun terakhir ya teman-teman. Ini saya pakai 5 tahun terakhir karena kalau pakai 1 tahun terakhir tuh harganya menurut saya untuk investasi itu masih terlalu pendek. Jadi kalau yang ngomongannya investasi itu ya minimal 5 tahun ya teman-teman ya, investasi jangka panjang. Memang tidak menutup kemungkinan ada yang untuk menengah atau jangka pendek, tapi ingat pilih sesuai instrumennya ya teman-teman ya. Kalau ngomongin jangka panjang kita enaknya di atas 5 tahun ya teman-teman. Oke, kita lagi-lagi Sukor teman-teman, Sukor Invest Syariah dengan 5 tahunnya itu adalah tada, 111%.
menakjubkan kan teman-teman. Tapi untuk pergerakannya ini sempat jatuh di Januari 2020. Tahu kenapa kan teman-teman? Yap, itu adalah pada masa pandemi corona di mana ekonomi sangat melemah waktu itu sehingga jatuh hingga ya agak dalam ya teman-teman. Ibarat kalau jurang lagi apes, ada jembatan satu yang kayunya udah lapuk keinjek keprosok ke jurang seperti itu teman-teman. Namun seiring membaiknya ekonomi, maka akan naik juga pula reksadana saham. Kita kan masih percaya Indonesia akan terus berjuang dan terus maju. Nggak mungkin kita terpuruk terus ya teman-teman. Jadi sehingga investasi reksadana dana saham juga sangat berkilau ya ketika ada sedikit pandemi ataupun musibah ya teman-teman ya. Lihat ketika dia jatuh paling dalam dan dia meroket di akhir tahun 2020 sampai saat ini harganya naik terus. Core Invest Syariah Equity Fund ini di angka kepijit lagi 111%, seperti itu teman-teman. Jadi dari ocehan-ocehan saya dari awal sampai akhir, jadi kita dapat menyimpulkannya untuk reksadana pasar uang kita bicaranya soal investasi dengan data 5 tahun terakhir ya teman-teman. Untuk emas itu potensinya tuh 62% ya hasil return dari investasinya selama kurang lebih 5 tahun terakhir. Untuk reksadana pasar uang tadi di kisaran berapa teman-teman? 39 ya, kita bulatkan 40% ya teman-teman ya, rugi masih kalah 20%. Di obligasi itu di angka 50% dan di reksadana saham itu di 100%. Ini saya filter berdasarkan return tertinggi selama 5 tahun. Jadi kalau boleh diurutkan itu reksadana pasar uang, reksadana obligasi, emas, dan reksadana saham seperti itu teman-teman. Yung ngocehnya udah belum cukup belum Yung? Jadi pertanyaan teman-teman yang kemarin itu yang nanya investasi emas atau reksadana, Yung jawabnya apa? Nah, berdasarkan hasil riset, kalau dalam film dulu tahun 90-an masih ingat kayak yang gini loh, yang kayak ini putar-putar tuk haha, ini film apa ingat? Ya benar, Ikkyu-san, dicek aja Google itu film apa tuh, nanti dia kepikiran kalau orang mikir-mikir kayak gitu ya. Oke, kita balik lagi ke video. Jadi, untuk berdasarkan hasil sharing kita bersama, karena di setiap instrumen investasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga saya memberikan jawabannya adalah yap Yung, ambil aja dua-duanya investasi itu kalau memang ketertarikan Yung ada di dua instrumen investasi tersebut. Kenapa? Karena biasanya ketika seperti masa-masa pandemi kemarin jatuh, orang-orang kebanyakan lari ke instrumen emas ya. Memang boleh cek ketika tingkat seperti keadaan ekonomi masih kurang bagus atau apa, cenderung orang-orang akan melarikan dananya ke emas yang dianggapnya sebagai, kalau istilah orang-orang sini itu bahasa-bahasa daerahnya tuh safe haven. Wah keren kan kata-katanya, investasi istilahnya cuan terus seperti itulah ya teman-teman ya. Jadi banyak kan orang apabila kondisi perekonomian masih kurang stabil, kurang baik, melarikan dananya ke emas, sehingga apabila udah stabil baru dibalikan lagi untuk ke investasi ke tempat-tempat lainnya seperti reksadana saham yang kita lihat yang anjlok sangat dalam di tahun 2020 kemarin. Seperti itu teman-teman. Jadi setelah saya diskusi dengan Hyung tersebut, kami sepakat menyimpulkan bahwa kenapa tidak Yung kita bagi saja porsinya. Kalau memang porsinya gede, kita bagikan 50% untuk reksadana dan 50% untuk emas. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan ketika reksadana sedang perform, sedang tinggi-tingginya, emas tidak begitu bergairah. Tidak bergairah. Dan bisa juga terjadi kebalikannya. Apabila emas lagi semangat-semangatnya, lagi strong-strongnya, reksadana malahan melempem, nggak jalan. Ya, jadi inilah pentingnya diversifikasi portofolio seperti itu teman-teman. Lu kan nggak ada emas, banyak ngomong aja sih lu. Jadi kemana aja lu? Kalau saya sendiri, saya sudah membaginya ke reksadana, saya membaginya ke peer-to-peer lending, dan saya membaginya ke cryptocurrency. Jadi 3 instrumen itu kalau saya ya. Jadi bagi teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa untuk diversifikasi portofolio. Reksadana sendiri sudah diversifikasi. Kenapa? Sudah ada pasar uang, obligasi, dan saham. Apabila teman-teman ada seperti Hyung yang tadi tanyain itu, mau nambahin emas juga nggak masalah. Semakin banyak investasi, maka semakin baik, dan harapannya ke depannya kita semua
Oke, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like-nya bila teman-teman merasakan video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan share kepada teman-teman yang lainnya agar kita terbuka wawasannya perihal mengenai investasi emas dan investasi reksadana. Oke, jadi bagi teman-teman yang masih mungkin bingung, punya pertanyaan, jangan malu-malu dan jangan sungkan-sungkan tinggalkan sandal di komen. Tinggalkan saja, drop komen di bawah ini. Tanya apapun, request apapun, persoalan apapun, persoalan rumah tangga, percintaan. Loh kok jadi agak ngawur sedikit ngomongannya. Jadi persoalan apa yang mungkin masih bingung atau tidak begitu nangkep, teman-teman boleh tanya saja di komen di bawah ini. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata saya ucapkan jajan.